Belok ke sini. Belok ke sini. Oke, sudah mulai masuk ya. Saya sapa dulu semua satu persatu. Oke, yang udah masuk boleh langsung sapa. Boleh langsung chat aja nama dan dari mana. Biar saya tahu nih kira-kira yang hadir webinar malam hari ini dari kota mana saja. Oke, silakan ya yang sudah masuk. Nanti mungkin pukul 8 kita akan langsung mulai. Nah, sambil nunggu mulai, boleh kita saling kenalan dan sebutkan asal kotanya atau asal daerahnya masing-masing. Malam hari ini kita juga akan belajar lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Khususnya kita akan melanjutkan dari apa yang kemarin sudah kita bahas. Oke, silakan buat yang sudah hadir, boleh langsung chat aja. Nanti saya sebelum kita mulai, saya kasih sesi tanya jawab khusus, mungkin hanya 5 menit saja, agar nanti tidak terlalu lama mulainya. Oke, dari mana aja nih yang hadir? Ada dari, saya baca ini satu-satu nih, Lampung, dari Tangerang Selatan, Samarinda, Cilacap, Maluku, Surabaya, Tegal, Sukabumi, Malang. Oke, luar biasa nih, banyak sekali ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum masuk, saya persilakan untuk kenalan terlebih dahulu aja sama sebutkan asal kotanya. Nanti setelah ini kalau mau tanya jawab boleh. Jadi nanti sesi tanya jawabnya akan saya adakan sebelum mulai webinarnya dan juga setelah penyampaian materi. Jadi nanti sebelum penutupan dan sebelum penyampaian materi nanti teman-teman semua boleh tanya jawab. Nah, sebelum lanjut kira-kira apakah suara dan gambarnya jelas? Suara saya bisa terdengar jelas dan gambarnya juga bisa terlihat jelas. Ya, kalau memang jelas boleh langsung komen jelas agar saya juga tahu. Kalau jelas akan saya lanjutkan. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, sambil nunggu, sekarang sambil nunggu untuk teman-teman lain yang belum hadir, yang belum menyimak, saya buka dulu sesi pertanyaan. Ya, nanti akan saya jawab, tapi mohon maaf sekali lagi kalau saya tidak bisa jawab semuanya, karena memang terbatas sekali dan sesi pertanyaan ini nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti bisa dijawab. Oke. Kalau yang mau tanya boleh, silakan langsung sekarang sebelum nanti kita mulai materinya. Oke, jelas. Oke, mantap. Oke, saya tunggu untuk pertanyaannya. Nanti khususnya pertanyaan-pertanyaan mengenai teknis atau mungkin hal-hal non-teknis lain mengenai digital marketing ataupun Abdi, mau nanya tentang event, mau nanya tentang produk, apapun. Ya, khususnya mengenai Abdi dan Essenzo, nanti akan saya bantu jawab di sini. Ya, buat yang muter-muter sinyalnya atau apa ya, itu silakan dicek kembali jaringannya di tempatnya. Ada baiknya mungkin cari tempat atau mungkin pindah dulu ke tempat yang jaringannya lebih oke, karena kebetulan saya juga
sambil buka buat ngetes juga. Jadi saya sambil login juga, sambil nonton juga webinar ini di handphone yang lain. Jadi alhamdulillah sejauh ini masih aman ya, masih oke, suara masih jelas, gambar juga masih jelas. Oke. Oke. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Oh, apakah sudah ada rencana kopdar dan training FBH di Jayapura? Kami juga ingin ikut kopdar dan training FBH juga ya. Untuk di kota-kota lain yang belum pernah kita kunjungi, tunggu aja karena rencananya memang tahun ini targetnya kita nambah beberapa kota lagi dari yang sebelumnya belum pernah kita adakan. Jadi silakan tunggu aja. Kalau memang di sana jumlah membernya banyak, angkanya memungkinkan, kita juga pasti akan mengadakan kopdar dan bahkan training Facebook Ads juga kalau memang memungkinkan kita pasti akan adakan. Ya jadi pastikan besarkan abdi di daerah teman-teman masing-masing karena kalau komunitas abdi makin besar di daerah teman-teman tidak menutup kemungkinan kita juga bisa akan adakan kopdar di sana. Ya, contohnya mungkin kayak kemarin-kemarin ada kota-kota yang sebelumnya mungkin belum pernah ada kopdar tapi tiba-tiba jadi ada kopdar karena memang komunitasnya ramai sudah terbentuk. Nah, bagaimana caranya agar komunitas di kota-kota tersebut bisa ramai dan bisa terbentuk? Nanti akan saya jelaskan di akhir dan yang paling penting adalah teman-teman bisa dapatkan lebih detail hal-hal itu semua kalau teman-teman nanti datang ke kopdar dan ke training Facebook Ads. Nah, kalau yang kotanya belum ada kopdar atau training Facebook Ads, datengin aja yang terdekatnya. Kurang lebih seperti itu. Sip, kita masih buka sesi pertanyaannya. Oke, gimana cara join kopdar Surabaya? Wah, ini kebetulan Surabaya udah mau full karena udah cukup banyak peserta yang nanti akan hadir. Jadi karena sudah akan segera full, jadi segera daftar malam ini juga. Caranya mudah sekali. Bisa langsung login di dashboard, kemudian klik event abdi, nanti di situ ada menunya, menu kopdar mana yang ingin didatangi. Contoh misalnya ingin datang kopdar Surabaya, udah datang langsung aja, langsung klik aja event kopdar abdi Surabaya, gitu. Langsung diklik, ya nanti di situ langsung bisa daftar di situ. Ikuti aja langkah-langkahnya. Nanti transfernya kemana? Karena kan kalau kopdar udah tahu ya ada biaya administrasi yang mana itu cuma 100.000. Ya bayangin aja 100.000 dapat seminar seharian itu pun cuma buat tempat dan juga konsumsinya. Jadi sangat gak masuk akal sebenarnya training cuma 100.000 seharian full. Ya jadi silakan langsung daftar aja karena seatnya atau tempatnya sudah mau full. Pastikan langsung segera transfer daripada nunda transfer, nunda daftar, nanti pas begitu mau daftar, begitu transfer, ternyata malah ditolak karena udah penuh duluan ya. Ini kejadian soalnya di training Jakarta. Yang masih mau daftar itu karena udah full, kita tolak-tolakin. Ya jadi kebayang, buat yang belum daftar kopdar, langsung daftar aja khususnya minggu ini, karena akan segera full, saya kasih tahu aja. Ya karena training Jakarta udah full, gitu. Jadi langsung aja. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaannya nih? Kalau kopdar yang atau training yang belum ada di daerahnya ditunggu aja karena nanti kita pasti akan menambah. Yang penting tadi ya pastikan komunitas abdi atau member abdi itu besar di kota tersebut ya atau di kota sekitar kota tersebut. Karena kalau misalnya memang pertumbuhan jumlah membernya kita lihat angkanya juga besar dan masuk ya udah kita pasti akan bisa bikin kopdar atau training bahkan mungkin di sana. Itu dia. Nah, nantikan saja kejutan di bulan depan, Februari, nanti kota mana yang sebelumnya belum pernah ada kopdar dan training. Nah, tiba-tiba bulan depan jadi ada. Nantikan saja kejutannya. Oke? Jadi yang belum datang ke event-event abdi bisa langsung datang ke event-event terdekat. Oke. Sip. Kalau yang baru gabung boleh tonton kembali webinar ini dari 1 sampai yang 19 kemarin, bahkan yang sesi malam hari ini juga direkam, nanti ada rekamannya juga. Dan jangan lupa, jangan cuma belajar dari webinar ini aja, tapi belajar juga dari video training center ya yang ada di dashboard. Ya teman-teman bisa langsung menuju dashboardnya masing-masing, login dan kemudian tonton video training centernya dari 1 sampai 24. Itu langsung ditonton aja karena di situ sudah dijelaskan detail sekali bahkan sampai praktek, jadi nggak cuma teknis dan konsepnya aja, tapi juga bisa praktek juga. Banyak member yang cuma ngandelin video tutorial aja,
bisa praktek, bisa dapat hasil loh soalnya. Jadi pastikan dimanfaatkan juga fasilitas-fasilitas training online yang sudah kami berikan, khususnya buat teman-teman semua. Oke, kalau yang baru, saran saya itu dulu sambil nanti daftar kopdar di kopdar-kopdar terdekat. Itu yang paling gampang ya. Jadi bisa langsung dilakukan. Sip. Mungkin 2 menit lagi ya, karena sudah jam 8. 2 menit lagi akan segera kita mulai materi malam hari ini. Pastikan teman-teman persiapkan catatannya, standby, siapkan catatan, pastikan simak sampai habis, sampai terakhir, karena akan ada informasi-informasi penting dan yang ini sangat menarik sekali kalau teman-teman simak sampai terakhir. Ya, jadi pastikan sekali lagi persiapkan diri untuk belajar malam hari ini, karena malam hari ini kita akan lebih mendalami lagi, khususnya yang dari yang kemarin-kemarin sudah kita praktekkan. Dan usahakan memang nanti kalau masih ketinggalan, misalnya video webinar sebelumnya belum nonton atau mungkin dari awal belum nonton, nanti silakan ditonton kembali dari 1 sampai yang 19 kemarin. Agar yang malam hari ini nanti bisa nyambung materinya dari yang sebelumnya. Tapi kalau belum nggak masalah ya, ditonton dulu aja, nanti ada rekamannya, jadi bisa ditonton ulang. Oke? Oh, ini pertanyaannya cukup menarik nih. Apa ada grup WA satu daerah? Contohnya kan saya dari Cilacap, apa ada grup WA Jawa Tengah agar lebih enak? Nah, sebenarnya ada. Ya, kalau nanti teman-teman datang ke event Abdi, ke Kopdar ataupun ke training Facebook Ads, itu nanti langsung beres pertemuan tersebut, itu dapat grupnya. Ya, jadi nanti ketika beres training, beres Kopdar itu langsung dapat grup. Jadi bahkan bisa kumpul-kumpul atau mungkin ngadain satu acara sesama member yang di kota tersebut. Nah, makanya agar bisa dapat grup-grup yang satu kota, pastikan pertama datang dulu ke event-event Abdi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau belum gabung grup Facebook, langsung gabung aja, karena di situ nanti akan ketemu, nanti teman-teman akan ketemu member-member Abdi lain yang mungkin bisa asalnya dari satu kota yang sama. Dan efeknya nanti bisa bikin grup WhatsApp per daerahnya masing-masing. Bahkan kalau mau lebih intens lagi dibimbing per kota, per daerah, itu teman-teman bisa ikut yang namanya program mentoring. Nah, apa itu program mentoring? Nanti di akhir juga akan saya bahas. Gimana cara ikutnya? Di akhir juga nanti akan saya bahas juga. Jadi pastikan teman-teman tonton webinar ini sampai habis, sampai selesai. Karena nanti justru di akhir-akhir saya akan jelaskan langkah-langkahnya agar teman-teman bisa segera berhasil. Nah, pertanyaannya mau nggak bisa segera dapat hasil dari dunia digital? Segera dapat hasil dan bisa sukses dari dunia digital. Kalau memang iya, pastikan simak sampai terakhir. Nanti akan saya kasih bocorannya, tips-tipsnya apa saja yang harus dilakukan kalau memang mau dapat hasil dari Abdi khususnya. Oke? Sip, kita karena memang sudah jam 8 lewat, kita langsung mulai saja. Oke ya, kita langsung mulai. Mungkin teman-teman yang lain nanti yang baru gabung, yang baru hadir, simak dulu aja, tonton dulu aja, karena nanti tenang aja, ini akan direkam. Ya, ini direkam kok. Jadi nanti ada rekamannya, teman-teman bisa langsung simak aja. Oke, seperti biasa saya membawakan webinar malam hari ini dan tentunya melanjutkan dari webinar dari materi-materi sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai webinar malam hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan berdoa. Semoga apa yang di-sharingkan malam hari ini bisa jadi bermanfaat dan bisa jadi berkah buat kita semuanya, dan khususnya buat teman-teman bisa langsung dipraktekkan. Amin. Kita buka dulu dengan berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua di webinar eksklusif Abdi yang ke-20 ya. Tidak terasa webinarnya sudah berjalan 20 kali dan pastinya makin hari makin seru bahasannya. Dari awal kita sudah membahas dari hal-hal yang paling basic sampai makin kesini materinya makin seru dan makin dalam juga. Jadi pastikan kalau yang nanti belum nonton di seri-seri sebelumnya, nanti di akhir setelah dikasih rekamannya nanti teman-teman bisa tonton. Nah, malam hari ini seperti biasa saya akan melanjutkan bahasan dari webinar sebelumnya, yaitu mengenai Google Ads. Tapi mungkin malam hari ini saya akan lebih banyak membahas sisi-sisi lain dan juga persiapan dari tipe iklan Google Ads yang kedua. Nah, kalau kemarin kan di awal-awal
kita banyak membahas Google Ads yang tipenya search network, betul ya? Google Search Network itu kita ngiklan dengan targetnya hanya kata kunci saja atau keywordnya saja. Jadi kalau misalnya targetnya kata kunci kan berarti iklan kita akan tayang, akan muncul pada orang-orang yang memang mencari. Nah kalau orang-orang yang nggak nyari, ya otomatis iklannya nggak muncul. Makanya kemarin salah satu PR atau tantangan terbesarnya adalah bagaimana bisa menggunakan kata kunci yang tepat. Kurang lebih kan seperti itu. Nah kemarin kita sudah bahas panjang lebar, detail, bahkan sampai praktek. Dan hasilnya saya juga ngeliat kok, member-member yang ngiklani Google Ads itu banyak yang sudah dapat hasilnya. Jadi buat teman-teman yang belum dapat hasilnya atau mungkin masih salah-salah atau mungkin masih boncos, pastikan ditonton lagi dan dipelajari lagi karena saya juga melihat kok perkembangan member-member lain yang berhasil juga gitu. Hanya dengan menonton webinar dari 1 sampai dengan yang kemarin yang 19 khususnya. Jadi pastikan dipraktekkan sesudah ditonton, yang penting harus dipraktekkan. Oke, langsung saja kita bahas materi malam hari ini. Apa saja sih yang akan dibahas pada webinar malam hari ini? Yang pertama, ini materi lanjutan dari webinar yang sebelumnya. Jadi 5 faktor penentu tingginya tingkat konversi closing di Google Ads. Yang mana yang 5 faktor ini akan saya bahas lanjutan yang kemarin. 5 faktor ini banyak sekali diabaikan oleh orang lain. Saya kasih tahu aja. Banyak orang kalau ngiklan di Google Ads atau mungkin di Facebook Ads itu cuma fokusnya ke bagian ini targetingnya, terus mungkin kalau di Google Ads keywordnya apa sih yang bagus gitu. Mungkin headline-nya apa, bagaimana struktur copywriting-nya, headline-nya, strukturnya seperti apa sih yang bagus. Nah banyak orang fokusnya hanya di situ. Tapi banyak orang fokusnya di situ sehingga mereka lupa sama faktor yang nggak kalah pentingnya juga, yaitu apa? Kontennya atau mungkin isi dari landing page-nya atau mungkin kalimat-kalimat yang ada di dalam landing page-nya atau bahkan nanti dari sisi chat-nya. Karena nanti urutan kalau misalnya funnel di Google Ads itu seperti apa? Orang kan nyari nih. Orang nyari di Google dengan kata kunci tertentu, kemudian muncul website kita, orang ngeklik. Ketika orang ngeklik, masuknya kemana? Ke landing page atau ke website. Nah, kalau munculnya ke website atau ke landing page, berarti kan salah satu faktor yang membuat orang yang tadinya nyari ya calon konsumen di akhirnya jadi beli atau jadi konsumen, kan berarti salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi itu semua kan berarti ada di landing page-nya salah satunya, betul nggak? Kalau memang landing page-nya menarik, dia pasti akan mau ngeklik. Misalnya dia landing page-nya tipe yang ngeklik tombol yang bisa masuk ke WhatsApp. Dia akan ngechat ke admin, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau memang landing page-nya menarik, dia pasti akan persentase atau kemungkinan dia untuk ngeklik tombol chat ke admin itu pasti akan lebih besar. Nah, masalahnya banyak orang melupakan hal ini. Orang tuh banyak melupakan hal ini yang landing page-nya harus menarik. Kemudian nanti ketika masuk ke admin, itu nanti juga ada banyak faktor juga. Oh, gimana caranya admin ngebales chat agar mereka bisa closing, agar mereka bisa yakin akhirnya jadi beli. Itu kan nanti juga ada tingkat lanjutnya lagi agar Google iklan kita di Google itu bisa closing gitu, bisa menghasilkan konversi. Nah, nanti akan saya bahas 5 faktornya apa saja, sekaligus akan saya sedikit lebih detailkan. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ini kita mulai masuk ke materi yang lebih tingkatan, bisa kalau bisa dibilang nih tingkat kesulitannya lebih tinggi nih. Tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada yang kita bahas kemarin. Yang kemarin itu mungkin bisa dibilang tingkat lanjut. Ya memang sudah tingkat lanjut, tapi masih tahap basic atau tahap dasar. Nah yang kedua ini kita akan masuk mulai ke materi yang lebih tinggi lagi. Jadi pastikan sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu semua, pelajari dengan baik, dengan saksama, simak sebaik-baiknya, serap semaksimal mungkin ilmu yang di-sharingkan malam hari ini. Karena ini, yang kedua ini adalah kita membahas cara beriklan Google lewat display network. Yang mana kalau display network ini, kemarin kan kita udah bahas berulang-ulang ya. Nanti saya bahas lagi deh, biar Bapak Ibu teman-teman makin nancep lagi. Intinya Google Display Network ini iklannya bisa nyamperin ke orang-orang tertentu yang mau kita target. Kurang lebih seperti itu ya, sama kayak iklan di Facebook Ads. Analoginya kalau Google Search itu kalau kita jadi pedagang kita cuma nunggu ya, kita cuma nunggu di pinggir jalan, nunggu orang yang datang ya, nunggu orang yang datang. Misalnya kita punya warung makan, nunggu orang yang datang nyamperin, kurang lebih begitu. Nunggu orang datang nyamperin, kalau emang orangnya mau makan di situ ya udah mau makan di situ gitu.
Tapi kita nggak bisa yang nyamperin orangnya satu persatu. Nyamperin orang-orang yang jadi target market kita itu kita nggak bisa tuh kalau Google Search. Seperti itu. Nah kalau iklan Google Display ini kita bisa kita bisa nyamperin bahkan menjangkau orang-orang yang memang kita target. Ya seperti di Facebook Ads juga. Jadi mungkin dulu banyak yang teman-teman yang nanya, kalau Google itu kita cuma main keyword aja ya atau gimana? Memang kalau search iya, tapi kalau display ini kita bahkan iklannya bisa nyamperin ke target market yang kita tuju. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, tentunya ada persiapan-persiapan yang kita harus lakukan dulu di awal. Karena membuat iklan, ini saya kasih tahu di awal, ini biar Bapak Ibu dan teman-teman semua nggak kaget. Karena memang untuk membuat iklan Google Display ini, sekali lagi tadi saya bilang, tingkat kesulitan itu lebih tinggi. Bahkan untuk membuat iklan Anda bisa approve atau diterima oleh Google aja, itu tantangannya lebih berat daripada iklan yang search. Kalau iklan search mungkin bisa langsung approve saat itu juga, tapi kalau display ini butuh waktu untuk bisa di-approve juga sama seperti Facebook Ads. Jadi kalau teman-teman mau mencoba teknik baru, ini boleh dicoba, ini bisa jadi salah satu alternatif juga, tapi banyak hal yang harus diperhatikan kalau teman-teman mau mulai beriklan Google Display. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar nanti ke website Anda atau ke landing page Anda itu kita bisa mendatangkan lebih banyak traffic lagi. Gitu. Jadi pengunjung yang datang tuh bisa lebih banyak, nggak cuma orang-orang yang nyari doang. Logikanya kalau orang cuma nyari doang terbatas nggak? Terbatas. Ya target market atau ceruk market itu dikit banget, kecil banget, terbatas. Tapi kalau kita nyamperin, berarti kan target marketnya yang kita tuju tuh bisa lebih besar, kurang lebih seperti itu. Oke, nanti akan kita bahas sekarang yang ketiga. Tentunya saya juga akan bahas mengenai product knowledge. Jadi nanti teman-teman akan saya kasih knowledge tambahan mengenai produk, khususnya produk baru. Nanti akan saya kasih penjelasannya juga. Tujuannya agar omsetnya meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Dan nanti yang keempat kita juga akan masuk ke sesi tanya jawab. Sip. Kita langsung lanjut ke bahasan yang pertama. Jadi ini sebetulnya materi lanjutan dari yang kemarin, dari yang minggu lalu saya bahas. Oke. Nah, iklan yang akan saya bahas pertama ini adalah materi yang bisa dibilang sudah saya bahas, namun ini akan saya lebih detailkan lagi. Jadi 5 hal yang harus ada agar tingkat konversi iklannya bisa tinggi. Sekali lagi tadi saya bilang mungkin banyak yang melupakan faktor-faktor ini di luar sana, sedangkan ini justru yang paling pentingnya nih. Kalau teman-teman udah coba split testing berbagai keyword, berbagai headline, berbagai copywriting, dan jangan lupa juga untuk split testing, salah satunya adalah landing page-nya atau website-nya. Coba di split testing juga. Nah nanti akan ada kaitannya juga dengan salah satu training atau event dari Abdi yang akan diadakan. Nanti teman-teman akan bisa dapat fasilitas ini. Ya, nanti apa fasilitas yang nanti akan saya kasih tahu. Oke, pastikan simak sampai selesai. Kita bahas dulu yang pertama. 5 hal yang harus ada agar tingkat konversi iklan Anda bisa tinggi. Maksudnya adalah ini adalah hal-hal yang harus unsur-unsur harus ada di dalam landing page. Jadi kalau Anda perhatikan di landing page Abdi Ezenzo itu selalu ada loh unsur-unsur ininya. Karena kalau misalnya unsur ini ada, ini akan membuat orang itu tingkat membelinya jadi lebih tinggi. Karena ada unsur ini. Yang pertama, desperate problem. Ini mungkin kemarin sudah saya bahas. Nanti akan kita bahas satu per satu. Yang kedua, pastikan tawarkan solusi yang unik dan berbeda dari yang lain. Karena biasanya orang suka dengan hal-hal yang berbeda dan unik. Kemudian, jangan lupa kasih bukti-bukti atau testimoni yang kalau perlu yang sangat banyak, tujuannya supaya membuat percaya. Ya, Anda bayangkan kalau testimoninya sedikit sama testimoninya banyak, itu mana yang membuat orang lebih percaya atau lebih trust? Pastinya kalau testimoninya banyak dong, betul ya. Jadi pastikan kalau di landing page ada testimoni yang banyak. Ya, jadi jangan cuma sedikit, usahain sebanyak-banyaknya testimoni. Kemudian kasih penawaran yang sulit ditolak. Penawaran sulit ditolak itu apa ya? Contoh nanti akan saya kasih contoh. Intinya orang tuh akan sulit banget gitu kalau misalnya menolak penawaran ini. Ya, nanti contohnya akan saya sekaligus kasih contoh di belakang setelah ini. Kemudian yang berikutnya pastikan kasih alasan untuk segera action sekarang, karena banyak di antara calon konsumen yang udah nanya-nanya, udah hot, udah tertarik, tapi nanti dulu ya, belinya ntar aja, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, gimana caranya untuk kita tidak bisa menghindari, karena nanti kita akan ketemu calon-calon konsumen yang seperti itu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah
bagaimana memperbesar orang-orang yang mau action sekarang, mau transfer sekarang gitu kurang lebih. Jadi ini nanti akan kita bahas bagaimana caranya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, desperate problem. Apa sih desperate problem itu? Desperate problem itu, jadi kita bahas satu masalah dari konsumen kita atau calon konsumen kita yang memang gini. Pada dasarnya kenapa ini harus kita bahas? Karena pada dasarnya penjualan itu terjadi kalau misalnya kita bisa membereskan masalah yang ada pada konsumen kita. Berarti tugas kita atau PR terbesar kita adalah temukan dulu apa masalah mereka. Kita mau jual obat penumbuh rambut nih. Nah, berarti kita harus ketemu dulu nggak masalah dari masyarakat tersebut, dari orang, agar mau beli produk kita. Berarti masalah yang harus kita angkat apa? Ya masalah kebotakan mungkin atau rambut rontok. Kurang lebih kan seperti itu. Kita harus angkat dulu masalahnya, baru nanti kita kasih solusinya di akhir. Dan ngangkat masalah biasanya ini nggak cuma ngangkat masalah doang, tapi benar-benar membuat kita angkat masalah, kita bahas masalah-masalah yang membuat bahkan sampai orang itu desperate gitu. Makanya istilahnya desperate problem. Merasa desperate itu mungkin ngerasa frustasi atau mungkin stres sama masalah kendala kesehatannya atau mungkin kendala finansialnya. Kita di saat orang tersebut di titik stres atau desperate, nah baru kita tawarin solusinya. Jadi biasanya kan kalau di landing page kan headline-nya di awal seperti ini. Ini salah satu landing page yang saya gunakan untuk ngiklanin produk Essenzo, Patchouli, dan juga ini buat Abdi. Jadi di awal kita bahas dulu nih masalahnya sampai benar-benar mereka ngerasa frustasi, stres. Ya, kayak misalnya contoh nih buat produk penumbuh rambut nih misalnya. Ini saya ngejual Patchouli. Ini kan di awal kita bahas dulu. Ya sebenarnya apa sih yang Anda rasakan ketika mengalami masalah pada rambut, terutama kebotakan? Nah ini dia. Ya kita bahas nih satu-satu. Oke, masalahnya kan kebotakan. Nah, tapi efek dari masalah tersebut apa? Emang kalau rambutnya botak itu kenapa? Gitu. Kalau rambutnya rontok itu kenapa? Nah, ini kan sebabnya kurang nyaman bertatap muka dengan orang lain, khususnya lawan jenis. Karena ini misalnya kita targetnya ke pria, kesal dengan diri sendiri, atau menghindari cermin karena malu, atau iri ngelihat orang lain yang rambutnya normal. Itu kan benar-benar kita bahas sehingga orang jadi ngerasa, iya nih, ini benar-benar bikin frustasi nih, masalah ini nih harus segera ditemukan nih solusinya. Jadi kita membuat orang berpikir masalahnya itu harus segera ditemukan solusinya. Kalau enggak, dia akan terus seperti ini, akan terus frustasi, kurang lebih seperti itu. Baru nanti setelah itu atau di akhir kita kasih solusinya. Nah ini kalau Abdi contohnya. Jadi buat teman-teman nanti tenang aja. Buat yang ikut event khususnya training FB Ads, nanti ini akan dapat satu fasilitas khusus ya. Berupa nanti mungkin bentuknya landing page seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nanti akan dapat, tenang aja ya. Nah ini kalau Abdi nih, jadi kita kan kalau Abdi kita ngebahas dari sisi orang mau mulai bisnis online. Nah tapi orang mau mulai bisnis online itu kan tantangannya banyak sekali, betul nggak? Dari mulai nggak ngerti caranya, misalnya modal terbatas, nggak punya mentor dan lain-lain. Di sini kita bahas semua. Kita bahas sampai orang tersebut berpikir bahwa iya ini masalah saya nih. Dan emang dari dulu tuh saya benar-benar frustasi, nggak nemu-nemu jalannya karena masalah ini. Nah baru nanti di akhir kita kasih, atau setelah itu kita kasih solusinya gitu. Jadi di awal kita bahas dulu problem-problem atau masalah-masalah yang dialami konsumen itu apa aja sih gitu. Itu dia. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, habis masalah kita juga bahas solusinya. Tapi yang paling penting solusinya itu yang unik dan yang berbeda dari yang lain gitu. Jadi salah satu solusi yang unik dan berbeda dari yang lain ini misalnya contoh aja ya. Ketika saya menjual essential oil Patchouli, karena memang saya dan tim ini sudah berhasil menjual ini Patchouli dan hasilnya cukup fantastis ya. Per hari itu bisa ada sekitar ratusan ribu sampai jutaan omsetnya yang beli Patchouli doang. Dan saya juga mengkombinasikan produk ini dengan produk-produk yang lain. Nah jadi sebenarnya materi malam hari ini akan membantu atau mensupport teman-teman semua yang mau jualan produk baik dari offline maupun dari online. Yang dari online mungkin bisa saya bantu di malam hari ini dengan Google Ads, khususnya di webinar malam hari ini, karena memang sekali lagi saya udah banyak kok melihat member yang iklan Google Ads dan berhasil. Ada pembelian gitu maksudnya. Itu saya juga udah ngeliat kok. Jadi ini luar biasa sekali teman-teman yang udah praktek. Nah sekarang kita bahas yang kedua, solusi yang unik dan berbeda dari yang lain. Jadi ini salah satu yang membuat tingkat konversi juga bisa tinggi dari landing page. Ya khususnya dari landing page yang nanti teman-teman pakai buat iklan. Nah ini contoh nih.
Kan tadi kita membahas masalahnya dulu. Ya masalahnya tadi misalnya apa? Misalnya tadi masalahnya rambut rontok, kebotakan dan sebagainya. Kalau misalnya kita ingin iklanin Abdi, berarti masalahnya orang mau mulai bisnis online tapi bingung, nggak tahu caranya, gaptek dan lain-lain. Ini contoh kalau misalnya eh, produk yang ingin kita jual adalah Pacoli misalnya untuk rambut, penumbuh rambut, kebotakan dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa kasih solusi yang benar-benar beda dan unik dari yang lain. Contohnya misalnya di sini kita kasih solusi berupa ya ini, solusinya praktis, alami tanpa bahan kimia, bahkan dalam waktu kurang dari 7 hari itu bisa mengatasi masalahnya. Tanpa harus ke dokter, tanpa harus keluar uang jutaan dan bahkan ya ini sebenarnya bebas nih mau dipakai atau enggak. Ya bahkan kalau emang pede ya kasih garansi gitu. Jadi bahkan kalau tempat lain kan nggak ada garansi, oh di sini ada. Jadi kita bisa kasih solusi unik dan berbeda dari yang lain. Nah itu bisa kita lakukan nanti khususnya kalau teman-teman nanti bikin landing page sendiri. Dan nanti tenang aja, gimana cara bikin landing page? Kalau pertama, buat teman-teman yang ikut nanti salah satu fasilitas baru kami training FB Ads khusus buat produk itu nanti akan dapat fasilitas ini ya, jadi tenang aja teman-teman akan dikasih landing page yang khusus ya, yang khusus lagi. Jadi pastikan nanti ikut event-event dari Abdi khusus yang terbaru. Oke, itu yang kedua, kasih solusi yang unik dan berbeda dari yang lain. Yang ketiga, ini tadi sudah saya bahas, tidak akan saya bahas panjang lagi di sini. Kasih bukti-bukti yang sangat banyak agar terlihat terpercaya. Jadi di dalam landing page itu kan biasanya gitu-gitu aja kan. Ada solusi, ada masalahnya dulu kita bahas, kemudian solusinya, kemudian udah kasih solusinya. Nah, emang banyak yang udah pakai, terus hasilnya gimana? Nah, kita juga penting sekali untuk kasih testimoni. Testimoni yang sangat banyak bahkan kalau perlu. Jangan cuma dikit testimoninya, jangan cuma 2, 3, apalagi cuma 1. Karena itu akan membuat orang lebih percaya lagi, khususnya kalau testimoninya banyak. Testimoninya bisa berupa apa? Foto, video, atau mungkin berupa screenshot chat itu juga bisa. Ya tapi banyak, ya jangan cuma sedikit. Itu dia. Nah, efeknya apa? Banyak testimoni akan meningkatkan tingkat trust-nya calon konsumen, atau calon konsumen bisa lebih percaya dengan produk yang kita tawarkan. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Nah, ini mungkin yang banyak dilupakan sama orang juga. Ya, banyak orang di luar sana ini melupakan hal ini, padahal ini sebetulnya ini yang paling penting nih. Dan ini bisa dilakukan juga ketika teman-teman bikin iklan di Google, khususnya ketika bikin headline. Bikin tulisan, itu kan sebenarnya bisa masukkan kata-kata atau kalimat penawaran. Nah, masalahnya, penawaran itu kan macam-macam. Ada yang penawarannya biasa aja, ada yang penawarannya cukup wow atau cukup luar biasa. Ada juga yang bahkan wah ini penawarannya gila nih kalau ditolak nih. Bener-bener sulit banget buat ditolak. Nah pastikan teman-teman kalau bikin penawaran itu yang sulit sekali untuk ditolak. Makanya contoh, ini saya kasih contoh ketika kita misalnya kalau misalnya tadi Abdi nih misalnya kita kenapa member mudah sekali di awal kenapa gampang banget untuk ngiklanin Abdi misalnya. Ya sebenarnya ngiklanin Esenzo juga gampang sih, yang penting tahu caranya. Makanya nanti akan kita bahas lebih detail di event Abdi yang khususnya training Facebook Ads Esenzo. Itu nanti akan dibahas detail bagaimana caranya agar bisa dapat omset juga dari produk, dari iklan. Kita udah ketemu kok bagaimana caranya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana membuat penawaran yang sulit ditolak. Ya kurang lebih seperti ini. Kenapa member mudah sekali untuk ngiklanin Abdi dan hasilnya banyak yang dapat hasilnya? Karena memang pada dasarnya penawaran yang dibuat oleh Abdi itu sangat sulit sekali untuk ditolak. Ya, ini contoh. Ya bayangkan saja gimana nggak sulit ditolak. Ya di Abdi kan dapat website, dapat tools, dapat konten, dapat materi training online, dapat training seperti Kopdar yang 1 hari, dapat training FBAds 2 hari, dapat training produk kayak Esenzo, dapat training Facebook Ads yang satu lagi, yang Esenzo, ada training Facebook Ads Abdi, ada training Facebook Ads Esenzo, dapat semua itu, bahkan dapat customer support, email marketing, materi iklan, konten, dan lain-lain yang mana kalau di luar sana kan kalau harus keluar biaya sekitar puluhan juta bahkan ratusan juta, tapi dia beli cuma bayar 500.000, gimana nggak sulit ditolak, kan kurang lebih seperti itu. Nah
Makanya itu salah satu reasonnya kenapa mudah sekali ngiklanin produk-produk atau mungkin abdinya sendiri gitu. Karena memang sulit sekali buat ditolak. Kalau misalnya kita implementasikan ke produk, misalnya Essenzo, kan itu juga sebenarnya cukup mudah, kayak essential oil, patchouli cuman dioles, atau mungkin kalau essential oil yang lain bisa dihirup dengan diffuser, tapi bisa ngebantu berbagai masalah kesehatan. Itu kan, dan itu bahkan kadang ada promo-promo tertentu yang itu bisa kita gunakan juga promo-promonya, yang mana itu akan sulit sekali untuk ditolak. Jadi pastikan punya penawaran juga yang sulit ditolak. Kemudian terakhir terakhir adalah alasan untuk beli sekarang. Jadi gini, sebenarnya faktor penentu closingnya itu setelah dari iklannya itu sendiri ada 2 tahap nih. Biasanya nanti kalau pakai landing page yang mengarahkan ke chat personal atau chat WA, nanti faktor penentunya pertama di landing page, yang kedua nanti dari adminnya, dari CS-nya, kurang lebih seperti itu. Nanti tenang aja, Anda akan diupdate bagaimana caranya nanti, tapi khusus yang buat yang ikut training saja, yang ikut event-event nanti akan dapat tools khusus agar nanti teman-teman bisa punya database calon konsumen sendiri, bisa di follow up sendiri. Wah, itu pokoknya luar biasa. Nanti teman-teman bisa punya database calon konsumen sendiri yang efeknya nanti bisa membuat omset produk teman-teman makin besar dengan beriklan. Nah, itu nanti akan kami detailkan lebih lanjut, kami ajarkan caranya lebih detail, lebih lanjut nanti di training Facebook Ads khusus Essenzo ya. Dan ini akan ada kaitannya dengan materi malam hari ini juga, karena mau ngiklan di Facebook, mau ngiklan di Google, ujung-ujungnya hal-hal ini yang menentukan closingnya bisa besar. Ya tadi unsur-unsur di dalam landing page, kemudian nanti dari sisi adminnya juga, dan lain-lain. Ya, itu nanti akan sangat menentukan. Jadi itu lanjutan yang kemarin, apa saja sih yang membuat atau kunci-kunci yang membuat konversinya bisa tinggi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi kedua. Bagaimana caranya membuat iklan display. Nah, tapi sebelum membuat iklan yang tipe display network, itu teman-teman perlu mempersiapkan dulu. Perlu mempersiapkan segala sesuatunya dulu. Karena kalau itu tidak dipersiapkan, nanti teman-teman nggak bisa ngiklan. Dan iklan display ini sebetulnya akan lebih bagus kalau teman-teman punya kreativitas sendiri atau kreativitas masing-masing. Ini akan sangat bagus sekali. Nah, ini akan saya contohkan. Jadi pertama, sebelum saya contohkan, nanti kita juga ada sesi prakteknya malam hari ini, tenang aja. Sekali lagi, untuk iklan display ini tingkat kesulitannya memang lebih tinggi dibanding iklan yang tipe search. Karena kalau search itu kan kita cuman mengandalkan orang lain nyari kata kunci. Tapi kalau iklan display itu kita bisa nyamperin orang-orangnya. Kita bisa menghampiri target market yang kita tuju. Iklan kita bahkan bisa menghantui mereka lah, kurang lebih begitu bahasanya. Ya, jadi mereka akan dalam tanda kutip akan dihantui terus sama iklan-iklan kita kalau kita bisa membuat iklan display. Dan tapi penting nih, ini penting di awal untuk diketahui. Jadi jangan sampai nanti ini terjadi di teman-teman. Jangan sampai ketika nanti teman-teman belum paham konsepnya, terus iklan display, terus nanti boncos, belum apa-apa budget udah habisnya banyak, belum dapat konversi atau belum dapat pembelian atau penjualan. Wah, itu kan sayang sekali gitu, bisa dibilang rugi sekali. Nah, itu jangan sampai terjadi. Pastikan sebelum terjadi hal itu, ketahui dulu faktor-faktornya apa saja sih yang harus dihindari, apa saja yang harus dilakukan sebelum iklan display. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena iklan display ini trafficnya tuh tinggi sekali. Ya, maksudnya trafficnya tinggi sekali ya beda dengan yang tadi keyword. Karena kalau iklan Google yang pakai keyword itu orang-orang yang datang cuma orang-orang yang nyari aja. Tapi kalau iklan display ini orang-orang yang nanti ngeklik, orang-orang yang nanti ngelihat, itu bahkan orang-orang yang kita targetkan. Dan kalau kita targetkan itu kan bisa tinggi sekali trafficnya. Bahkan pengguna aplikasi tertentu atau website-website tertentu, orang-orang yang buka website tertentu itu kan trafficnya banyak sekali. Jadi iklan kita nanti bisa muncul tuh ke mereka-mereka. Nah, karena trafficnya banyak, jadi perlu strategi yang tepat, nggak bisa asal-asalan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang persiapannya apa saja? Persiapan membuat iklan display. Yang pertama, persiapkan dulu gambarnya. Karena nanti ya, tipe iklan display ini kan harus ada gambarnya. Dan juga nanti ada captionnya seperti biasa atau copywritingnya seperti biasa. Nah,
Untuk gambarnya sendiri, ini ada kriterianya tertentu soalnya. Nggak bisa asal gambar dimasukin ke situ, ditampilin di iklan. Mungkin kalau Facebook Ads, ya ada kriterianya juga, tapi kriterianya lebih simpel daripada iklan di Google. Kalau di Google ini punya kriteria khusus. Makanya perlu saya jelaskan dulu untuk persiapannya malam hari ini. Nah, sebelum masuk ke situ, saya perlu jelaskan 3 jenis ukuran gambar yang memang jadi syarat atau ketentuan dari Google itu sendiri. Jadi kita gambar-gambar yang bisa memenuhi kriteria. Pertama, gambar produknya. Kan ada yang iklannya produk tuh. Ya bisa abdi, bisa produk, kan intinya produk. Produk kan bisa barang, bisa jasa. Nah, gambar produknya itu bentuknya persegi panjang. Nah, ukurannya kurang lebih 1200 kali 628 pixel atau 600 kali 300 pixel. Jadi ukurannya seperti itu. Gimana Mas cara tahu ukuran pixelnya? Ya, tenang aja, nanti setelah ini akan saya praktekkan gimana cara kita tahu ukurannya. Oke, jadi ini ukurannya. Bisa 1200 kali 628 pixel atau 600 kali 300 pixel. Nanti Google akan menyesuaikan dengan tampilannya atau template-nya. Jadi kurang lebih misalnya tipe iklan, nanti kan iklan Google-nya akan bisa muncul di berbagai website, di berbagai aplikasi, bahkan nanti di YouTube itu bisa muncul juga. Nah, antara satu website dan satu aplikasi dan nanti di YouTube, itu kan nanti tampilan iklannya akan beda-beda. Nah, nanti Google itu akan menyesuaikan dengan tampilannya masing-masing. Misalnya kalau di YouTube dia ukurannya berapa kali berapa. Tapi yang penting pas kita upload pertama itu ukurannya harus gini, kurang lebih seperti itu. Jadi gambar produknya sekali lagi persegi panjang dan ukurannya ini ya 1200 kali 628 pixel atau 600 kali 300 pixel. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau upload gambar produknya yang berbentuk persegi itu juga bisa ya, tapi ukurannya ini 600 kali 600. Kemudian ketentuan yang ketiga itu nanti di dalam gambar yang kita posting itu harus ada logonya. Harus ada logonya juga. Jadi nggak bisa cuman gambar foto produknya aja, tapi juga harus ada logonya juga. Nah, gambar logonya itu logo atau watermark ya. Jadi boleh logo atau mungkin watermark ya. Watermark ya, nanti bisa kita tambahkan di dalam gambarnya. Gimana cara menambahnya? Nanti akan kita bahas setelah ini. Kalau mau masukkan logonya, itu ukurannya 300 kali 300 pixel. Ya, jadi itu nanti logonya ada di dalam gambar yang kita upload atau yang kita posting. Gitu. Jadi nanti pertama, misalnya paling gampang upload, nanti yang akan saya contohkan, kita upload gambar yang bentuknya persegi panjang dengan ukuran pixel yang seperti ini. Kemudian nanti di dalamnya kita masukkan lagi foto produk yang ukurannya tadi 600 kali 600. Nah, kemudian kita masukkan lagi gambar yang logonya atau logonya yang ukurannya 300 kali 300 pixel. Ya, nanti bagaimana caranya? Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Syarat gambar yang ditampilkan seperti apa? Jadi untuk gambar yang ditampilkan ini juga ada syaratnya. Pertama, itu harus sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Ya, tadi kita udah bahas juga. Jadi ukurannya itu nggak bisa tidak memenuhi, karena kalau enggak nanti Google akan menolak, tidak akan masuk. Ya, kemudian yang kedua, ada logo atau mungkin nama websitenya di dalam gambar. Nah, nanti detailnya kita langsung praktekkan setelah ini. Nah, ini sebelum masuk ke produk ya, jadi saya jelaskan dulu. Pertama, sebenarnya dari Abdi sendiri ada nggak sih foto-foto atau konten-konten yang bisa dimasukkan? Ada sebetulnya. Ya, tapi saran saya teman-teman kembangkan dengan kreativitas masing-masing. Nanti gimana caranya untuk bisa upload gambarnya? Nah, pertama teman-teman bisa buka. Jadi kalau gini kan sebenarnya untuk bisa membuat gambar atau foto yang bagus kan biasanya kan pakai aplikasi atau mungkin pakai Photoshop. Di sini teman-teman bisa menggunakan bukan aplikasi, ini website atau situs online yang tidak berbayar, gratis. Di sini teman-teman bisa bikin foto atau ngedit foto sesuai dengan kriteria Google tadi. Nah, ini teman-teman bisa masuk ke fotoeditor.com. Ini ya. Ini kalau mau saya tulis kurang lebih seperti ini nih. Ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, apakah suara saya masih jelas? Kalau masih jelas, saya lanjutkan. Saya tunggu untuk komentarnya. Ya, fotoeditor.com. Ini teman-teman bisa masuk ke sini. Di sini bisa kita kreasikan atau kita edit gambarnya sendiri. Dan di luar itu,
di luar ini sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan situs atau website lain. Ini bisa pakai yang namanya Canva, itu juga bisa. Cari aja yang ukurannya persegi panjang, kurang lebih begitu. Nah ini foto editor. Ya, tulisannya gini nih ya. Tulisannya gini, PHOTO editor editor.com. Itu langsung dibuka aja dari laptopnya masing-masing, itu bisa. Nah, kalau udah dibuka, nanti teman-teman bisa langsung upload gambarnya ke sini. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi cara nguploadnya nanti bisa bisa ketik aja di sini langsung. Nah, ini nih di bagian browse. Nanti teman-teman bisa browse atau upload gambarnya. Nah, sebelum nanti di-upload ke sini, teman-teman tentuin dulu gambar mana yang mau di-upload ke sini. Itu dia. Nah, untuk nentuinnya, ini teman-teman bisa masuk ke Canva. Ini sebenarnya sering dilakukan oleh member-member lain, khususnya yang bikin-bikin banner buat workshop, buat mungkin kalau di training Facebook Ads itu kita ada ngajarin satu strategi beriklan. Nanti kalau iklan itu bisa kita bikin pakai banner sendiri, dan itu hasilnya biasanya bagus. Nah, jadi bisa teman-teman buka yang namanya canva.com ini, ya, Canva, CANVA. Ya, ini nih tulisannya seperti di sini ya. Canva.com nanti teman-teman bisa buka di sini, cari aja yang kira-kira formatnya memang sesuai. Formatnya memang tadi dibutuhkan untuk bisa ngiklan di Google Display Network. Itu dia. Ini misalnya kalau di Canva, ini teman-teman bisa cari yang bentuknya persegi panjang. Ya, kita cari dulu ya. Ini kan ada nih. Nah, ini contohnya. Kalau ini kan dia bentuknya persegi panjang tapi tegak. Kita carinya yang landscape, kurang lebih begitu. Nah, ini dia nih, flyers. Ini jadi teman-teman bisa pakai yang tipe ini nih, misalnya flyers. Nah, nanti ini bisa diklik terus di-download atau mungkin di edit dulu di sini. Jadi saya kasih contoh ya, misalnya ini nih. Ini kan banyak nih tipe-tipenya. Nah, ini misalnya teman-teman bisa pakai format ini di sini. Ya, contoh. Kita lihat dulu semuanya. Teman-teman pilih nih kira-kira template mana yang mau dikasih, yang mau diedit. Nanti ini fotonya atau gambarnya nanti bisa dimasukkan foto produknya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, nanti misalnya yang mana nih yang mau kita pilih, ini misalnya karena memang banyak. Nah, misalnya yang ini deh, anggap aja. Nah, nanti di sini gambar ininya ini kita bisa ganti nih dengan produk, dengan foto produk yang udah ada. Misalnya foto produknya teman-teman ngambil dari dashboard. Misalnya dari dashboard kan ada nih foto produk yang kayak gini nih, misalnya tadi mau jual produk misalnya pacoli kan. Ini kan bisa diambil nih. Tinggal di-save kan ke laptopnya masing-masing. Nah, kalau udah di-save, ini bisa langsung di-upload aja ke sini nih untuk gambarnya nih, kurang lebih begitu ya. Kita use dulu, kita gunakan dulu template-nya. Nah, kita upload fotonya ke sini. Jadi sebenarnya yang saya sharingkan malam hari ini bisa teman-teman gunakan nih tekniknya atau ilmunya untuk bikin banner yang lebih menarik, karena banyak loh member-member Abdi yang bikin banner yang menarik banget, hasilnya bisa bikin iklannya makin murah. Jadi salah satu penentu iklan makin murah itu salah satunya di sini gitu, di membuat bannernya gitu. Jadi sebenarnya buat yang baru pertama tenang aja, ini nggak sesulit itu kok, tidak sesulit yang dibayangkan. Nah, kalau sudah ini bisa langsung di-upload aja nih fotonya di sini. Di sini misalnya ya. Kita bisa langsung pilih foto, kemudian kita bisa upload foto juga di sini. Nih kan ada menu foto, terus di sini ada menu upload nih. Upload. Nah, cari aja tadi gambar atau foto produk yang sudah kita save tadi di laptop kita masing-masing. Jadi misalnya ini kan ada di sini nih ya. Nih, misalnya tadi mau upload, anggap aja foto lavender gitu. Nanti udah di sini. Nah, nanti fotonya bisa kita geser ke sini, kurang lebih begitu.
Ini tapi nanti disesuaikan aja sama template-nya, ini mungkin nggak perlu, kita bisa delete. Nih misalnya nggak perlu kan ini nih. Nah, ini kita bisa delete aja, bahkan nanti tulisannya bisa kita ganti. Ini tinggal digeser ke sini aja nih, di drag ke sini. Oh, tekniknya begini. Ini digeser begini. Nanti dia akan berubah nih. Jadi kan ini dia akan ngikutin template-nya. Nah, kayak gini nih. Jadi ini nanti bisa disesuaikan lagi ukurannya juga. Nah, nanti kalau sudah, ini contoh aja ya. Nanti teman-teman bisa mengkreasikannya masing-masing. Terus nanti kalau udah di sini, kita cari deh foto mana yang mau di iklankan. Jadi misalnya kita mau nyoba pakai peppermint yang ini nih, gambar yang ini misalnya. Misalnya ini kan ukurannya masih kotak nih, dan ukurannya kita kan belum tahu nih udah sesuai atau belum. Kita langsung aja kita buka di sini, kita upload dulu ya fotonya. Nah nanti baru kita sesuaikan ukurannya. Jadi ini nanti yang akan tampil nih di halaman iklannya. Nanti untuk ukurannya bisa misalnya ukurannya berapa nih, udah sesuai belum ya? Kita bisa resize ya, pilih basic, resize, sesuai deh ukurannya. Tadi ukurannya berapa kali berapa? Kan kalau kotak kan berarti 600 kali 600. Ini tinggal size-nya aja diubah di sini. Gitu. Terus nanti kalau udah, nah ini jadinya kotak nih ya. Kalau misalnya mau jadi persegi panjang tadi pertama, bisa langsung pilih 1200 kali berapa tadi? 628 kan tadi ketentuannya. Gitu. Nah, ini bisa langsung 1200 kali 628. Nah, ini dia. Kalau udah, ya udah tinggal di apply aja, nanti jadi. Terus nanti kalau mau nambahin watermark, ini tinggal ditambahin aja. Jadi sebenarnya ini ilmu basic yang harus dimiliki nih, dan sebenarnya kan nggak perlu yang apa ya? Teman-teman nggak perlu, sini nggak perlu jago karena kan sebenarnya Abdi udah ngasih kontennya, Senzo udah ngasih kontennya, tinggal dipadukan aja sebenarnya. Yang cocok tuh yang mana. Dan ini kan cuma sekedar buat yang tampil di iklannya aja. Tapi kan nanti penentunya nanti di landing page. Dan landing page-nya kabar baiknya kan teman-teman udah dapet. Jadi bisa tinggal digunakan aja. Terus nanti kalau misalnya mau nambahin tulisan, tinggal di sini aja nih draw. Terus nanti kalau mau ngasih tulisan bisa pilih teks. Nanti teksnya tulis di sini. Misalnya mau kasih watermark. Watermarknya misalnya websitenya ya udah misalnya contoh. Ini contoh aja ya, esenzo.co.id gitu. Nanti bahkan warna fontnya itu nanti bisa ditentuin di sini. Ukurannya juga bisa. Ya ini tinggal pindah-pindahin aja nih, ini mau taruh di mana si watermarknya ini. Misalnya mau taruh di bawah. Itu, misalnya ini mau taruh di bawah, ya udah pindahin ke bawah nih kan bisa nih. Pindahin ke bawah seperti ini. Nah, nanti misalnya mau nambahin gambar nih juga bisa gitu. Sip, jadi ini dulu nih yang di awal perlu dipersiapkan. Jadi misalnya di sini, terus nanti ukurannya disesuaikan aja. Ukurannya disesuaikan aja. Ini kalau saya mau tata letaknya yang bagus. Wah ini lama sekali waktunya nih, akan ngabisin waktu. Jadi intinya seperti itu. Silahkan nanti diatur-atur letaknya yang bagus di mana, watermarknya juga di mana. Nanti diatur tergantung nanti kombinasinya teman-teman mau pakai foto yang mana, background template-nya yang mana. Nanti silahkan disesuaikan. Ya. Intinya kalau ngiklan di Google banyakin kreativitasnya aja. Makin kreatif, makin banyak jenis iklannya itu akan makin bagus. Ya intinya garis besarnya seperti itu. Oke. Sekarang ini mungkin kalau bisa nanti akan saya contohkan di dashboard Google-nya ya. Di dashboard Google-nya seperti apa sih nanti untuk memulai iklan di display network. Kita buka dulu Google-nya. Kita buka dulu Google Ads-nya seperti biasa. Teman-teman buka ads.google.com. Nanti kalau iklan di awal, apa sih yang membedakan dengan yang kemarin kita praktekkan? Kan kemarin kita udah praktek tuh bagaimana caranya iklan pakai search. Nah itu dia, jadi di sini nanti akan saya bedakan apa sih yang membedakan kalau iklan biasa atau search yang kemarin dengan display. Nah ini ya, ini kita buka dulu Google Ads-nya. Nah sebelum lanjut nih, sambil nunggu, suara saya apakah masih jelas suara saya? Masih jelas suara saya? Kalau masih jelas saya akan lanjutkan. Di sini kita coba praktek untuk membuat iklan. Sebenarnya nggak praktek membuat iklan sih, tapi cuma buat nunjukin aja ke Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk ayo kita mulai untuk persiapan iklan di Google.
Oke, ini contoh campaign-campaign yang saya jalankan. Kemudian gimana cara mulainya? Seperti biasa, klik tombol yang tanda plus. New campaign, pilihnya. Tanda plus, lalu pilih new campaign. Nah, ini nanti yang membedakan nih. Ini nanti yang membedakan. Jadi, ini boleh pilih misalnya leads atau website traffic, tapi yang umum website traffic aja. Nah, nanti display network berarti teman-teman pilihnya yang campaign type-nya atau tipenya yang display. Itu. Dan ini pilihnya yang standar dulu aja. Kemudian seperti biasa, masukkan websitenya. Ini ya udah saya kasih contoh aja, esenzo.co.id. Nanti ini disesuaikan sama landing page-nya teman-teman masing-masing. Kan masing-masing udah punya landing page-nya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Nah, sekarang kita langsung menentukan targetnya, kemudian nanti kita juga masukkan gambarnya. Oke, ini mungkin saya tidak panjang lebar di sini, nanti akan saya bahas, tenang aja. Ini nanti akan saya bahas di webinar-webinar yang berikutnya. Nah, kemungkinan besar di webinar berikutnya, saya akan bahas juga ini satu hal yang penting, satu hal yang membedakan kenapa sih ada orang yang iklan di Google bisa dapat untung, kenapa ada juga orang yang iklannya masih boncos. Sebenarnya itu yang paling penting teman-teman Bapak Ibu. Ya karena kalau cuma teknis, balik lagi kan tiap minggu kita praktek teknis. Gitu-gitu doang kan? Iya gitu-gitu doang, cuman klik campaign, habis itu masukkan websitenya, habis itu tipe iklannya mau gimana, habis itu masukin keywordnya, kan cuman gitu-gitu aja sebenarnya. Nah, justru kan gini, semua tombol Google Ads setiap orang kan masing-masing sebetulnya sama nggak? Tombol Google Ads kan sama, tapi kenapa hasilnya bisa beda-beda? Karena memang yang membedakan itu di pemahamannya, di mindsetnya gitu. Nah, ini mungkin akan saya bahas di webinar berikutnya. Jadi indikator apa saja sih yang harus teman-teman ketahui, yang harus teman-teman kejar agar iklannya bisa untung. Karena kalau mau iklannya bisa profit atau untung, tentu harus punya indikator yang dikejar. Nah, nanti akan seperti ini nih, iklannya nanti gambarnya akan kita tampilkan di sini. Gitu dia. Nanti image-nya, jadi tentunya yang sudah sesuai ukurannya nanti kita upload ke sini. Ini kalau mau scan website juga bisa misalnya. Misalnya mau ngupload dari yang tadi kita udah buat ya udah tinggal di upload. Gitu, kurang lebih seperti itu. Ini kalau saya praktekkan satu persatu ini akan lama sekali, jadi teman-teman nanti bisa langsung melakukan yang apa yang tadi sudah dijelaskan. Nanti kalau di upload langsung ada gambarnya di sini. Nanti dia akan tampil ke sini. Itu dia. Nanti dia akan tampil di sini. Gitu. Nah ini sebenarnya pilihan alternatif kalau yang memang mau menjalankan dari awal ya silahkan dijalankan. Kalau memang di awal belum dapat ilmunya, karena memang kita belum bahas apa-apa di display network, kita baru bahas persiapan. Saran saya dijalankan dulu yang search networknya dulu aja, karena dari search networknya aja kalau memang strateginya benar, pemahamannya tepat, itu akan bisa datengin omset juga kok. Dan karena juga saya dan tim juga sudah bisa ngebuktiin, baik ngiklan Abdi dan Esenzo itu bisa dapat omset juga kok dari Google Ads. Oke? Sekarang nanti pokoknya tampilan akan seperti ini. Ini akan beda dengan yang kemarin. Ini bahkan kita bisa tahu target market kita nanti sebesar apa di sini. Kalau pakai display network sama kayak Facebook Ads, jangkauan kita nanti berapa juta, berapa ratus ribu gitu. Nanti akan ketahuan. Di sini semua datanya. Nanti mungkin ini akan saya bahas lebih lanjut khusus di sesi yang ngebahas display network. Nah, sekarang kita fokus dulu ke persiapannya dan nanti ke indikator-indikator apa saja yang harus dipahami dan diketahui. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Untuk nanti masalah Google, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, tenang aja, nanti saya buka untuk sesi tanya jawabnya. Dan yang paling penting adalah ketika teman-teman tahu sedikit ilmu, tahu satu ilmu itu langsung dipraktekkan. Karena kalau nanti sebagus apapun ilmu yang di-sharingkan malam hari ini, kalau tidak dipraktekkan ya percuma, nggak akan dapat hasilnya. Sedangkan kan teman-teman ikut webinar ini, ikut nyimak mungkin dari ada yang masih baru pulang dari kesibukan atau mungkin baru pulang kerja, baru sampai rumah itu langsung nyimak webinar ini kan tujuannya kan sebenarnya mau dapat hasil, betul nggak? Nah, kuncinya langkah pertama kalau memang mau dapat hasil ya dipraktekkan. Karena kalau nggak dipraktekkan ya nggak akan dapat hasilnya. Ya, di awal saya juga paham kok pasti gaptek, nggak ngerti, nggak paham caranya. Tenang aja, semua orang juga ngalamin hal itu kok. Semua orang juga gaptek, nggak ngerti di awal, tapi ya karena praktek yang bisa bikin mereka dapat hasilnya. Praktek lalu evaluasi juga.
lalu praktek lagi, lalu evaluasi lagi. Nah, makanya nanti kemungkinan besar di webinar minggu depan ini saya akan kasih satu materi yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu teman-teman bisa mengevaluasi iklan lebih detail. Kemarin sebenarnya udah sempat saya kasih materi evaluasi iklan, tapi itu baru dari segi iklannya aja, belum dari sisi yang lebih dalamnya lagi. Nah, nanti kemungkinan di webinar berikutnya itu nanti akan saya berikan materi cara evaluasi iklan lebih dalam lagi, lebih tepat lagi. Tujuannya apa? Agar teman-teman bisa langsung tahu sebenarnya iklan yang berjalan ini bagus atau enggak sih, menguntungkan atau enggak. Karena kalau tidak menguntungkan harus segera diambil tindakan, ya dimatikan iklannya mungkin, atau mungkin dimatikan iklannya, kemudian yang iklan-iklan yang hasil-hasilnya bagus, budgetnya atau bidnya dinaikkan, dioptimasi lagi. Nah, itu nanti strategi-strategi itu nanti kemungkinan besar akan minggu depan kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke product knowledge. Jadi untuk product knowledge ini sebagaimana yang teman-teman udah tahu sebelumnya. Buat yang belum tahu, nah ini sebenarnya menarik sekali informasinya. Jadi malam hari ini saya akan kasih tahu 2 produk baru atau 2 varian baru yang sedang kita launchingkan saat ini. 2 varian baru, yang pertama adalah eukaliptus, yang kedua itu adalah grapefruit ya. Jadi kedua varian ini adalah varian baru yang kita luncurkan di bulan ini. Nah, untuk eukaliptus itu sendiri sebenarnya ini banyak sekali fungsinya. Jadi eukaliptus ini pertama, ini saya akan langsung jabarkan ini apa sih kegunaannya, apa sih keuntungannya kalau memang Anda menggunakan essential oil ini untuk kesehatan. Yang pertama adalah ini kegunaan utamanya atau manfaat utamanya untuk melancarkan hidung tersumbat. Ya, jadi ini sebetulnya fokusnya ini adalah sangat bagus ke masalah-masalah pernafasan. Ya, contohnya ya, hidung tersumbat. Terus juga manfaat lainnya juga bisa mengatasi dan meringankan masalah asma. Jadi buat teman-teman yang punya masalah asma atau mungkin masalah pernafasan lain, ini bisa terbantu juga dengan eukaliptus ini. Dan manfaat lainnya selain dari manfaat-manfaat utama tadi, melegakan pernafasan, ini juga bisa digunakan untuk membantu meredakan demam juga, dan juga meredakan nyeri otot dan nyeri sendi. Itu adalah manfaat-manfaat lainnya di samping dari manfaat-manfaat yang utamanya. Ya, untuk cara penggunaannya seperti biasa sangat praktis sekali, sangat sederhana sekali, tinggal dioles saja atau dihirup. Bisa juga dihirup kalau mau lebih gampang, lebih praktis, itu dengan diffuser. Nah, pertanyaannya udah punya diffusernya belum? Diffuser dari Essenzo khususnya. Nah, kalau belum langsung aja. Langsung pesan. Apalagi sekarang kita punya diffuser yang terbaru, yang kapasitasnya lebih besar lagi, yang 300 mili. Nah, itu teman-teman bisa langsung pesan. Karena memang dengan diffuser yang kapasitas lebih besar itu tentunya akan makin memudahkan nanti teman-teman untuk menggunakan essential oil dari Essenzo-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, grapefruit sebenarnya teman-teman bisa tonton lebih detail di video-video yang sudah di-sharingkan, khususnya di dashboard, video-video Mas Alvin, nanti teman-teman bisa tonton lebih detail di situ. Nah, grapefruit ini sebenarnya produk yang memang cocok digunakan untuk teman-teman yang mungkin mau nurunin berat badan atau mungkin mau diet, ya karena ini kaitannya dengan nafsu makan, ya. Jadi bisa mengurangi nafsu makan, menurunkan berat badan, melancarkan pencernaan, dan juga berfungsi sebagai antibakteri alami. Jadi salah satu faktor yang bisa kita kalau misalnya orang mau nurunin berat badan kan itu banyak sekali faktor yang menunjangnya. Nah, apa saja sih yang menunjang orang bisa nurunin berat badan, yang ingin berat badannya ideal? Salah satu faktornya ya ini. Mungkin nafsu makannya bisa dikurangi, atau mungkin bisa juga pencernaannya yang kurang lancar, yang ketika jadi lancar ya itu bisa membantu juga. Jadi faktor-faktor yang tadi menghambat itu kita bantu satu persatu. Nah, dengan kita bantu faktor itu satu persatu, itu kan juga efeknya akan mempermudah bisa turun berat badan, kurang lebih seperti itu. Jadi contoh-contoh faktor yang menghambat yaitu misalnya nafsu makan. Nafsu makannya mungkin tinggi gitu. Ya lebih tinggi daripada orang rata-rata. Dan itu kan bisa ditekan, bisa dikurangi supaya nggak banyak makan gitu. Mana tahu orang yang berat badan yang kurang ideal gitu, itu mana tahu gara-gara nafsu makannya juga harus lebih dikontrol. Bisa juga gara-gara pencernaannya juga yang tidak lancar, kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa membantu berbagai masalah tersebut. Cara pakainya cukup bisa dengan dioleskan, ya, khususnya kalau yang bagian pencernaan itu bisa dioleskan. Kemudian kalau yang untuk mengurangi nafsu makan ini juga bisa digunakan atau dihirup dengan diffuser, ini juga bisa. Jadi banyak sekali
cara penggunaan yang praktis sekali dari Essenzo ini, khususnya yang 2 varian terbaru ini. Nah, kabar baiknya teman-teman bisa memanfaatkan sesegera mungkin promonya. Jadi ini ada, nah buat yang udah tahu kan teman-teman, untuk produk baru ini khususnya setiap kita launching produk baru kan kita mengeluarkan satu promo ya, yang namanya biasa kita sebut buy one get two, atau jangan sampai salah tangkap istilah buy one get two ini. Jadi buy one get two itu kita beli satu produk dapatnya 2, kurang lebih seperti itu. Jadi double, dan itu berlaku kelipatan. Kalau teman-teman belinya 5, berarti nanti dikirimnya 10 ya. Belinya 10, nanti dikirimnya 20 dan seterusnya. Jadi makin banyak teman-teman beli, itu akan makin untung, kurang lebih begitu. Jadi ini gambarannya nih, kalau misalnya kan udah tahu nih ada promo seperti ini. Udah tahu nih ada promo seperti ini dan ini produk baru, berarti kan kesempatan baru atau peluang baru, betul nggak? Nah, kalau memang ini peluang baru, kesempatan baru, jadi pastikan kita dulu atau teman-teman dulu yang pakai. Gimana caranya atau kuncinya agar bisa ngejual produk lebih banyak lagi, bisa lebih banyak lagi omset produknya. Salah satu kuncinya ya ini. Salah satu kuncinya adalah teman-teman pakai dulu sendiri. Karena kalau teman-teman udah pakai, ngerasain manfaatnya, ngerasain efeknya, ketika jual ke orang, cerita ke orang, lebih pede nggak? Pastinya lebih pede. Nah, jadi pastikan punya dulu, pakai dulu, baru dijual. Nah, gimana caranya agar itu bisa, teman-teman bisa dapat lebih murah, lebih gampang? Manfaatin promo buy one get two-nya. Ya, jadi teman-teman bisa manfaatkan. Ini langsung saya contohkan aja. Ini teman-teman bisa langsung masuk ke dashboard. Di dashboard ini khususnya di bagian shop, di bagian promo. Ini teman-teman bisa langsung manfaatkan, apalagi kemarin ini masih ada yang paket diskonnya juga. Jadi ini bisa dimanfaatkan juga. Misalnya mau beli yang eukaliptus, ini kan harganya 165.000 aslinya kalau cuma satu. Nah, di sini teman-teman kalau manfaatin promo ini, beli 165.000, dikirimnya 2. Berarti teman-teman cuman bisa mendapatkan produk eukaliptus ini hanya dengan 80 ribuan, kurang lebih begitu. Jadi harusnya 165.000, dapatnya karena 2, jadi cuman 80.000 satunya. Nah, pertanyaannya kan, kalau dapat 2, yang satunya Anda pakai sendiri, ya. Terus yang satunya bisa nggak dijual? Bisa, karena gini, orang itu kalau misalnya Anda jualan offline nih, misalnya Anda jualan offline, karena memang harus diakuin untuk di awal Anda memang lebih mudah untuk menjual offline ketimbang online. Kenapa? Karena yang paling gampang adalah ya yang beli itu orang-orang sekitar dulu. Nanti ketika orang-orang sekitar udah beli, udah merasakan manfaatnya, nah baru nanti bisa kita luaskan lagi targetnya dengan iklan. Nah, itu dia. Jadi di awal saran saya jual offline dulu aja. Jual offline dulu sambil nanti pelajari teknik-tekniknya lebih dalam. Nanti baru iklan, kita mulai jual online. Jadi pastikan segera stok yang banyak, karena yang namanya produk baru ini juga salah satu yang paling diminati juga nantinya gitu. Jadi pastikan langsung stok yang banyak, karena kalau nanti stoknya cuma dikit, ketika nanti teman-teman dapat konsumen mau order banyak, karena stoknya dikit, pas mau order lagi ya keburu habis, nggak dapat buy one get two-nya lagi. Jadi ini sayang sekali kalau tidak segera dimanfaatkan. Nah, gambarannya buat yang memang ada budgetnya, ada dananya, saran saya langsung stok banyak aja. Sesuaikan dengan budgetnya, stok yang banyak, tujuannya agar nanti bisa dijual kembali dan itu untungnya akan jauh lebih besar. Makin banyak teman-teman stok, itu akan bisa makin untung. Apalagi buat yang kemarin-kemarin udah jualan, apalagi yang kemarin-kemarin udah punya database konsumen atau customer yang udah langganan beli. Ketika nanti kita ada varian baru nih, dengan berbagai kegunaan. Ini sederhana banget cara pakainya, bisa dikombinasikan dengan produk-produk Essenzo yang sudah dimiliki. Misalnya ini harganya cuma, nanti kan teman-teman bisa jual dengan harga konsumen, yang mana itu kan selisihnya kurang lebih 15%. Nah, ini saya mau kasih gambaran sedikit. Apa sih untungnya kalau memang teman-teman mau stok produk dalam jumlah banyak? Nah, ini saya akan langsung gambarkan di sini. Jadi misalnya nih, teman-teman tadi beli atau belanja misalnya 1 juta. Berarti kalau 1 juta, teman-teman dikirim produknya berapa? 2 juta gitu, karena kan 2 kali lipatnya. Jadi nanti yang didapat pertama dari cashback-nya, kemudian juga nanti dari selisih harganya. Itu kalau tadi cuman 2 juta. Ya berarti kalau 2 juta kemungkinan nanti teman-teman dapat sekitar cashback-nya 20%, sekitar 400.000, plus nanti dari selisih harganya. Nanti kan kalau teman-teman jual nih, misalnya 2 juta,
harganya anggap aja kita buletin misalnya 200. Teman-teman dapat 10 paket, berarti kan nanti barang yang dikirimnya itu kan 20 kali 200.000, ya berarti sekitar 4 juta dapatnya, padahal stoknya cuma 1 juta gitu. Kalau dijual 4 juta, wah itu untungnya bisa 3 kali lipat kalau Anda memang stok banyak. Itu kalau stoknya cuma 1 juta, kalau stoknya 5 juta, 10 juta, lebih banyak lagi nggak? Lebih banyak lagi. Ini contoh misalnya Anda belanja 10 juta nih, 10 juta, dan ini masuk omset loh. Ini masuk omset, jadi ini nanti akan dihitung komisinya balik lagi ke Anda sebenarnya. Jadi makanya kenapa untung sekali, karena masuk omset, dan ini nanti ada kaitannya nih sama hal sesuatu atau materi yang ingin kita bahas di sesi akhir malam hari ini. Misalnya teman-teman stok 10 juta nih, jadi balik lagi ini nggak harus sih, tapi sesuaikan sama budgetnya aja. Kalau memang adanya 500.000 ya udah 500.000, kalau adanya 1 juta ya udah 1 juta. Karena kalau teman-teman ngelakuin ini teman-teman akan untung kok. Ya, jadi omset 10 juta misalnya, cashback-nya kan 20%, ya sekitar 2 juta. Itu dari komisinya aja, dari komisi stok produk pertama kalinya aja, itu udah dapat cashback 2 juta minimal. Nah, ketika nanti dijual dengan selisih harga sekitar 15%, berarti kan nanti teman-teman dapat untung, kan dapat 10 nih, dapat 10 juta dikirimin 20 juta. Nah dari 10 jutanya dulu aja itu udah dapat 2 juta, cashbacknya tadi 20% sama selisih harga 15%, sekitar 1.500.000. Berarti sekitar 3.500.000. Nah dari misalnya tadi ada sekitar 8 produk misalnya. Nah dari 8 produk tersebut kan Anda dapat bonus lagi tuh, produk senilai 10 juta lagi gitu. Kalau Anda tadi nyetoknya 10 juta. Itu tadi baru dari produk yang di stok, belum dari yang bonusnya. Nah dari produk yang bonus 10 jutanya ini, kan kalau kita jualnya harga apa? Konsumen. Jual harga ke konsumen, berarti kita lebihin 15%. Berarti dari produk bonusnya, dapatnya 11 juta 500. Gitu keuntungannya. Jadi di total keuntungannya kalau dijumlah semuanya 15 juta. Gitu. Jadi stok produknya cuma 10 juta, tapi dapat keuntungannya 15 juta. Itu kalau teman-teman stok 10 juta. Kalau stoknya lebih dari itu, wah lebih banyak lagi pastinya. Jadi pastikan segera manfaatkan, karena kalau enggak nanti ya seperti biasa kalau kita ngadain promo, apalagi di awal launching produk buy one get two, itu peminatnya kan luar biasa sekali, antusias. Kemarin aja sudah cukup banyak kiriman atau orderan yang kita layani dari promo ini. Jadi pastikan langsung dimanfaatkan, karena ini nanti akan ada kaitannya dan ini akan sangat menguntungkan teman-teman sendiri. Nah, kenapa sangat menguntungkan? Kenapa? Karena sebenarnya ketika teman-teman manfaatin promo ini akan bisa membantu dari segi personal sales atau penjualan pribadi yang nanti akan dimiliki oleh teman-teman. Kenapa penjualan pribadi? Karena ini, masih ingat reward Abdi 2020 yang bisa Anda dapatkan? Masih ingat apa? Yes, betul sekali. Reward kapal pesiar. Jalan-jalan ke kapal pesiar. Nah, gimana cara dapat ini? Masih ingat nggak syaratnya? Syaratnya kan salah satunya adalah punya omset produk akumulasi senilai 20 juta selama 4 bulan. Itu kan syarat pertama. Yang kedua, bisa punya 30 reseller baru sampai dengan nanti bulan April. Kurang lebih 4 bulan. Jadi, gimana caranya agar segera bisa punya omset produk 20 juta selama 4 bulan? Berarti kan di bulan pertama, Anda harus punya omset berapa nih kurang lebih minimal untuk bisa memenuhi itu. 5 juta kan berarti. Nah, kalau Anda dari awal udah stok 5 juta, itu udah untung banget sebenarnya. Dan ketika Anda iklanin lagi, jualin lagi, itu nanti selain keuntungan dari Anda bisa dapat reward kapal pesiar, plus uangnya tadi. Jadi Anda selain dapat uang 15 juta tadi kalau stok 10 juta, plus dapat reward kapal pesiar, bisa juga gitu. Jadi ini sebenarnya kita membuat promo ini tujuannya adalah untuk membantu teman-teman agar bisa dapat reward liburan di kapal pesiar. Sebenarnya itu. Gitu. Jadi agar segera bisa dapat, ya pastikan ikuti aja ikuti apa yang diinstruksikan, khususnya kalau di event-event itu kita udah jelaskan, kita udah kasih semua syarat dan cara-caranya detail agar bisa mendapatkan ini semua. Jadi pastikan ini dimanfaatkan karena ini akan bisa menguntungkan buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pertanyaannya nih, untuk bisa dapat reward seperti ini, cuman ngomset 20 juta, berarti kan sebulan cuman 5 juta dan cuman dapat targetnya cuman dapat 30 reseller dan itu 4 bulan. Ini gampang atau gampang banget nih? Buat yang udah pernah bisnis atau mungkin udah pernah ikut MLM, ini gampangnya minta ampun nih syaratnya, karena
ada banyak member Abdi yang mungkin mantan MLM atau mungkin orang MLM juga. Ini bilang syaratnya nggak masuk akal. Kenapa? Karena nggak masuk akal bukan karena nggak masuk akal karena sulit dicapai, enggak. Nggak masuk akal itu justru karena kegampangan. Ya bayangin aja cuman ngomset 5 juta per bulan, terus 30 reseller berarti per bulan itu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 reseller. Nggak nyampe 10 bahkan per bulan gitu. 8 aja tuh, 8 reseller per bulan aja sebenarnya itu Anda udah tembus. Karena kan 4 bulan. Itu aja udah bisa dapat kapal pesiar. Nah di MLM di luar sana, itu nggak mungkin dengan syarat kayak gini bisa dapat. Makanya kalau Anda mau dapat segera manfaatin ini. Nah, khususnya kita kasih jalan yaitu promo buy one get two khususnya untuk produk baru. Dan ini teman-teman kan nanti efeknya adalah kalau punya buy one get two nanti bisa dikombinasikan dengan produk-produk yang lama. Contoh misalnya tadi buat berat badan. Nah itu kan bisa kita kombinasikan grapefruit ini dengan misalnya slimming gitu. Atau lemon kan bisa kita kombinasikan juga. Misalnya udah punya slimmingnya nih, udah punya stoknya. Nah kita punya kombinasi untuk Bapak Ibu bisa ngelakuin namanya upsell atau cross sell. Itu kan itu satu teknik, upsell dan cross sell ini kan satu teknik untuk meningkatkan omset juga agar volume penjualannya bisa makin besar. Nah salah satu agar bisa strategi upsell dan cross sell ini berjalan lancar, ya Bapak Ibu punya banyak stok produk. Kalau makin banyak produk yang dipunya, itu nanti mau cross sell mau upsell gampang banget karena punya barangnya, punya stoknya. Apalagi kalau offline, itu gampang banget. Orang kalau offline kan lebih mudah untuk beli barangnya. Orang lebih gampang beli barangnya kalau misalnya barangnya ada atau barangnya nggak ada. Ya pastinya kalau barangnya ada, itu dia. Jadi promo-promo tadi itu sebenarnya gunanya adalah untuk menunjang teman-teman agar bisa mudah dapat rewardnya. Pertanyaannya mau nggak bisa dapat rewardnya? Kapal pesiar semua 2020. Ya ini pasti nanti ketika ini dibuka nanti promonya, yang tembus ini bisa banyak sekali karena memang targetnya yang tembus reward ini bisa ratusan. Makanya kita mudahkan caranya dan bahkan kita kasih jalannya juga. Nah, kalau mau detail, pastikan teman-teman ikut nanti namanya program mentoring. Program mentoring ini targetnya tidak cuma dapat rewardnya aja, tapi bisa dapat penghasilan bahkan di angka 100 juta per bulan dalam waktu kurang dari 2 tahun lewat Abdi dan Ezenzo. Dan nanti di program mentoring ini akan lebih detail sekali nanti diajarkannya. Nah, gimana cara ikutnya? Gimana cara ikut program mentoring? Pastikan hadiri dulu event-event yang ada di Abdi. Karena nanti di event-event Abdi itu kita akan kasih caranya, kita akan ajarkan bagaimana caranya agar bisa ikut program mentoring. Karena program mentoring ini eksklusif, khusus memang untuk orang-orang yang komitmen. Nah, untuk orang yang komitmen, siap mau praktek, nah itu tentunya kita dapatkan di orang-orang yang ikut Kopdar ataupun training FBH. Jadi pastikan segera ikuti event-event Abdi terdekat di kota Anda. Kemudian sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan, sudah gabung semua grup Facebook Abdi? Ayo, siapa yang sudah? Kalau yang sudah, boleh komen mungkin sudah gitu ya. Jadi kalau yang belum, nanti biar langsung segera gabung. Ya silakan kalau yang udah gabung, komen aja sudah gitu. Jadi biar saya juga tahu seberapa banyak sih yang nonton malam hari ini yang sudah gabung grup Facebook. Itu. Nah kalau yang belum gabung, nah ini dia saya kasih lagi linknya. bit.ly/FB Group Abdi. Semuanya besar kecuali I-nya. Jadi bit.ly/FB Group Abdi. Semua hurufnya besar kecuali huruf I. Seperti yang teman-teman lihat di layar. Ya. Buat yang belum gabung, segera gabung deh. Ini rugi banget soalnya kalau nggak gabung. Kita tiap hari selalu sharing-sharing. Bahkan sharingnya nggak cuma dari kami aja, tapi dari member juga. Jadi member-member yang sudah berprestasi, member-member yang sudah dapat hasilnya, itu biasanya saya lihat banyak sharing-sharing, tips-tipsnya, gimana caranya agar bisa dapat hasil dari Abdi, bisa dapat komisi yang besar, bahkan diajarkan nanti caranya gimana. Itu nanti bisa jadi wadah untuk sharing-sharing. Bahkan teman-teman bisa ketemu member-member Abdi lain yang satu kota dengan teman-teman masing-masing. Jadi nanti kalau ada acara, misalnya ada Kopdar di Surabaya. Nanti kan yang dari kota-kota yang sekitar Surabaya kan nanti bisa janjian tuh, siapa yang dari kota ini, ayo bisa berangkat bareng atau apa, kan lumayan nambah network baru gitu, nambah teman baru di satu komunitas. Ya efeknya nanti itu teman-teman bisa sharing-sharing, bisa berbagi ilmu, bahkan bisa dapat ilmu juga dari orang yang sudah lebih sukses
Itu dia. Jadi kalau belum gabung, ini rugi sekali, segera gabung karena nanti keuntungannya akan Bapak Ibu dan teman-teman sendiri yang merasakannya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan untuk sesi tanya jawab langsung saya buka di sini. Sekali lagi kalau mau tanya jawab bisa di sini langsung, tapi mohon maaf kalau saya tidak bisa jawab semuanya. Nanti kalau ada yang tidak terjawab, teman-teman boleh chat ke admin support. Ya, admin support kan teman-teman bisa chat langsung di dashboard membernya masing-masing. Itu di kolom chat di pinggir kanan bawah. Itu nanti teman-teman bisa langsung chat. Oke, langsung aja sesi pertanyaan saya buka. Oke, udah berusaha masuk grup Facebook Abdi, tapi belum diterima. Ya tenang aja. Karena memang yang masuk itu banyak sekali, jadi kita harus approve dulu satu persatu. Karena kan yang masuk grup tersebut kan nggak sembarangan. Jadi kita filter dulu, ya member Abdi atau bukan gitu. Jadi nanti kalau memang dicek emailnya memang udah member ya bisa masuk gitu. Jadi yang belum tunggu aja, sabar aja kita lagi ngecek ya, kita lagi verifikasi satu persatu, baru nanti kita approve atau kita terima satu persatu. Ya jadi yang belum sekali lagi ditunggu aja, pasti segera kita tindak lanjuti. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya nih? Cukup banyak nampaknya pertanyaannya. Oke, kalau mau bikin iklan di Google harus bikin akun Google baru ya? Sebetulnya enggak, kita pakai akun Gmail yang lama aja bisa. Syarat utamanya atau syarat terpentingnya adalah punya akun Gmail aja. Sebenarnya dengan punya akun Gmail itu otomatis punya akun Google juga. Nanti tinggal buka adwords.google.com atau ads.google.com. Itu nanti langsung buka aja di websitenya. Ya itu sebenarnya udah ada di webinar saya sebelumnya. Nanti buka, kalau udah punya akun Gmailnya itu bisa otomatis bisa ngiklan di Google gitu. Oke, jadi cukup punya akun Gmail yang lama aja. Belum gabung FB Group, wah langsung gabung aja ya. Rugi banget loh belum gabung karena banyak banget yang udah dapat manfaatnya. Di situ kita sharing-sharing tiap hari. Jadi pastikan gabung karena FB Group ini bisa jadi nanti akan membuat teman-teman mungkin nanti ketika ini kan salah satu fungsinya nih dengan komunitas kita saling berbagi. Mungkin ketika teman-teman kan yang namanya orang kan pasti semangatnya naik turun, betul nggak? Namanya orang semangat naik turun itu butuh satu komunitas atau satu wadah yang bisa bikin semangatnya tuh naik terus, semangatnya tuh ada terus gitu ya. Jadi grup Facebook itu salah satu fasilitas yang bisa membuat teman-teman semangatnya tuh on terus gitu, yang mana kalau di luar sana susah nggak dapat hal-hal seperti itu yang semuanya satu visi sesejalan, orang-orangnya positif, ngasih sharing yang positif. Kalau mau dapat komunitas kayak gitu di luar sana gimana kira-kira? Susah apa susah banget? Kalau saya selama ini itu susah banget dapat komunitas seperti itu. Kalaupun ada, ya kemungkinan besar harus keluar biaya yang cukup mahal. Di Abdi kan Anda nggak perlu keluar biaya lagi nih, apalagi gabung grup Facebook. Kalau Anda udah member gabung grup Facebook, wah itu kan tinggal gabung, nggak perlu keluar biaya lagi. Bahkan kita sharing materi terus, update terus lagi. Jadi ya pokoknya ini akan sangat menguntungkan lah buat teman-teman semua. Oke, wah ini banyak sekali pertanyaannya. Sekali lagi mohon maaf kalau saya tidak bisa jawab satu persatu karena saya harus filter dulu pertanyaannya yang bisa mewakili semuanya kira-kira. Kalau promo buy one get two biasanya untuk member aja karena kalau saat ini kita hanya berlakukan untuk member. Tujuannya apa? Agar member yang bisa dapat untungnya pertama kali. Nanti konsumen ya tetap jual dengan harga biasa. Tapi kan enaknya adalah ya teman-teman belinya satu dapatnya double gitu. Nah nanti produk yang double-doublenya itu kan bisa dijual ke konsumen dengan harga yang ya itu tadi dengan harga konsumen. Itu teman-teman akan makin untung. Kurang lebih gitu. Oke, pertanyaannya saya cari dulu ya. Untuk iklan display network landing page yang dipakai yang asli yang ada di dashboard atau yang sudah dibitlikan? Ya sebenarnya yang paling bagus yang originalnya, yang aslinya aja. Ya, itu yang paling bagus karena saya nyoba pakai Bitly sebenarnya bisa juga sih, tapi saran saya udah pakai yang aslinya aja atau yang originalnya aja. Jadi langsung ambil aja di dashboardnya masing-masing. Oke, bagaimana cara dapat info mentoring jika sudah pernah ikut Kopdar dan FB Ads? Apakah ikut lagi? Nah, kalau yang udah pernah ikut training FB Ads, kan ada grup training Facebook Ads tuh. Nah nanti tunggu aja, nanti saya akan segera, tenang aja saya akan segera kasih broadcast untuk yang sudah ikut training Facebook Ads.
tapi belum tahu info program mentoring. Mungkin yang Facebook Ads yang udah lama-lama mungkin belum tahu karena program ini juga baru. Nanti saya akan segera broadcast ke semua orang atau member yang sudah ikut training Facebook Ads. Nanti akan saya broadcast, ya. Ditunggu aja. Oke, mana lagi ya? Banyak nih soalnya. Efektif mana iklan di Facebook Ads atau Google Ads? Dua-duanya efektif, ya. Ibaratnya nih, Facebook Ads dan Google Ads ini dua orang yang berbeda. Tujuannya sama-sama mau dapetin omset, tapi caranya yang berbeda. Efektif mana? Saran saya dua-duanya aja, karena dua-duanya efektif. Dan strateginya beda. Contoh nih, Facebook Ads itu kelebihan, kita fokus ke kelebihannya masing-masing aja. Masing-masing punya plus minus. Facebook Ads ada plusnya, ada minusnya juga. Begitupun Google Ads, tapi kita fokusnya ke yang plus-plusnya aja, ke yang positif-positifnya aja, kelebihannya aja. Jadi Facebook Ads itu kan kita ngiklanin dengan cara, kalau kita kasih analogi, Facebook Ads itu kan kayak sales yang keliling, gitu, ngasih brosur, canvassing gitu kan, kurang lebih seperti itu kalau Facebook Ads. Jadi Facebook itu kayak sales yang keliling, ngasih brosur ke orang, nanti laporannya kita dapat, oh siapa nih yang ngebaca, siapa nih yang ngeliat, siapa nih yang klik, siapa nih yang beli, kita bisa dapat langsung laporan di situ. Jadi Facebook itu kita yang nyamperin orang. Kalau Google, khususnya Google Search itu kita yang orang yang nyamperin kita. Jadi kitanya nunggu. Jadi ibaratnya kayak pedagang kaki lima. Mana yang efektif? Dua-duanya. Saran saya pakai aja. Nih, Facebook Ads itu kalau dikombinasikan dengan Google Ads yang dengan benar caranya, hasilnya juga akan lebih bagus. Contoh, Anda ngiklan di Facebook Ads. Iklan di Facebook Ads, kita samperin ke orang-orang tersebut, yang mana nanti member yang lain iklan juga banyak, efeknya nanti awareness sama produk itu akan kebangun. Nah, kalau awareness dengan produk tersebut kebangun, angka pencarian di Google-nya itu akan berpengaruh juga nggak? Pastinya iya. Contoh nanti misalnya gini, kita kan bisa, sebelum iklan di Google kan kita bisa ngelihat kata kunci ini pencariannya berapa banyak. Nah, semakin pencarian gini, dulu kan Akademi Bisnis Digital kan bisa dibilang hampir nggak ada tuh pencariannya di Google. Tapi saat ini pencarian di Google Akademi Bisnis Digital itu udah ribuan per bulannya. Artinya apa? Awareness mengenai abdinya sendiri itu udah kebangun, udah kebentuk. Kalau awarenessnya udah kebangun, udah kebentuk, pas efeknya nanti ke angka pencarian di Google. Kalau angka pencarian di Google-nya udah banyak, otomatis kalau ngiklan di situ trafficnya banyak nggak? Iya banyak, makanya jadi efektif. Jadi Facebook Ads kalau dikombinasikan dengan Google Ads, hasilnya akan bagus sekali kalau memang paham caranya. Sip. Jadi dua-duanya efektif dengan kelebihannya masing-masing. Kita fokus aja manfaatin kelebihannya masing-masing. Sip. Apalagi pertanyaannya nih? Oke. Cara ngubah maximize click ke impression. Kalau udah maximize click aja, karena maximize click ini indikator yang lebih tinggi tingkat validnya daripada impression. Karena kalau impression kan berarti nanti iklan kita diukur dari seberapa besar iklan kita seberapa banyak iklan kita udah tampil. Kan nggak, ya buat apa kalau cuma tampil doang tapi nggak ada yang ngeklik atau bahkan nggak ada yang beli, kan nggak ada gunanya juga. Jadi kalau udah maximize click, ya udah maximize click aja. Justru nanti yang akan kita bahas gimana caranya ngerubah maximize click jadi conversion. Jadi itu indikator yang lebih valid lagi tuh kalau conversion. Jadi kita bisa mengukur seberapa efektif iklan kita dari seberapa banyak orang yang beli misalnya, atau seberapa banyak orang yang ngechat misalnya. Itu nanti bisa kita ukur tuh, dan itu lebih valid datanya karena datanya lebih berpengaruh buat kita. Kalau cuma impression kan, wah impressionnya banyak berarti iklan kita bagus, kan nggak juga. Kalau impressionnya banyak, iklannya banyak ditampilkan tapi nggak ada yang ngeklik, nggak ada yang beli, kan percuma gitu. Jadi sebenarnya indikator yang paling valid itu nanti di conversion. Nah, jadi menarik banget nih sebenarnya di Google, itu masih banyak banget yang belum dibahas, dan kedepannya tenang aja, kita kan webinar rutin tiap minggu. Jadi nantikan saja tiap minggu pasti webinarnya akan ada materi yang beda lagi dari sebelumnya. Kita bahkan nanti algoritmanya kan akan terus update, jadi pasti kita akan update terus. Sip. Oke, satu pertanyaan lagi karena sudah mau 9:30. Satu lagi ya, satu lagi. Mana nih ya? FB Ads ya, buat training FB Ads kalau misalnya di kotanya belum ada,
bisa datang di training Facebook Ads terdekat. Biasanya kalau di Lampung biasanya saya arahkan untuk datang ke Jakarta, training Facebook di Jakarta. Kenapa? Karena prinsip dasarnya adalah ilmu itu dijemput, ya, bukan ditunggu. Ya kalau cuman nunggu aja, misalnya nih, ya sebenarnya terserah sih mau nunggu atau mau datengin langsung ke kotanya, ya sebenarnya terserah, itu pilihan. Tapi banyak kok member yang ketika di acara training ataupun kopdar di kota tersebut, di kota tertentu misalnya, itu 50% lebih itu bahkan hadir dari luar kotanya tersebut. Kenapa? Karena memang mereka sadar ilmu itu dijemput bukan ditunggu. Jadi mereka sadar kok, misalnya nanti kalau nyamperin ke kota tertentu yang didatengin training Facebook Ads atau kopdar, mungkin akan sedikit investasi di tiket pesawat, di penginapan, di transport dan lain-lain. Itu mungkin akan sedikit investasi ke situ. Tapi coba bayangkan, gara-gara sekali investasi itu, nungguin training di kota tersebut mungkin masih 5-6 bulan lagi, tapi gara-gara datang duluan di training FBS, 5-6 bulan yang harusnya itu gini, kalau cuma nunggu 5-6 bulan yang harusnya bisa dapat hasil, malah belum dapat apa-apa, kan sayang, kan rugi. Jadi mendingan investasi sekali buat beli tiket pesawat mungkin atau beli tiket perjalanan, tapi bisa belajar dan setelah itu bisa dapat hasilnya. Ya, jauh lebih berharga mana ketimbang tiket pesawat yang Anda investasikan. Gitu kan, tiket pesawat yang Anda investasikan itu tidak akan lebih mahal daripada harga training di luar sana. Ya, kalau nggak percaya boleh cek kok harga-harga training di luar sana berapa. Itu emang training di luar sana harganya jutaan, emang udah termasuk biaya iklannya? Belum. Di sini nggak perlu keluar jutaan, tinggal siapin biaya iklannya aja, bisa dapat ilmu yang sama, bahkan lebih daripada di luar. Bahkan ada fokus di sini adalah kita bimbing sampai bisa praktek, ada mentornya, nanti juga habis training nggak putus mentoringnya, ada grup WhatsApp-nya juga, jadi kalau masih bingung-bingung bisa tanya jawab di grup WhatsApp. Jadi kalau yang belum ada trainingnya di kota terdekat, saran saya datengin aja di kota yang memang paling dekat dari domisili teman-teman masing-masing. Karena sekali lagi nih, kita nanti akan ngeluarin berbagai fasilitas baru. Pastikan kalau fasilitas barunya nanti udah makin lengkap, makin banyak, ya teman-teman juga harus bertumbuh juga gitu. Dari sisi resellernya udah dapat banyak, omset produknya juga udah banyak. Jadi pastikan hadiri event-event AKDI terdekat. Oke, itu saja untuk kalau training FBAT saya kasih tahu dulu. Untuk komitmennya kan sekarang 1.500.000 dan 1.500.000-nya itu nggak kita minta kok, tenang aja. Jadi 1.500.000-nya itu uang untuk beriklan di Facebook. Kita nggak mintain uangnya gitu. Jadi uangnya nanti bahkan teman-teman simpan sendiri, nanti buat store ke Facebook. Bahkan kita bisa tahu nanti teman-teman udah ngiklan berapa, itu bisa kita pantau juga. Jadi sekali lagi 1.500.000-nya itu nggak disetor ke kita, tapi dipegang masing-masing untuk ngiklan ke Facebook gitu. Jadi kurang lebih 1 bulan itu harus ngiklan 1.500.000 kurang lebih gitu. Jadi memang persiapan dulu sebelum ikut training FBAT. Kalau memang belum siap, ya udah datang kopdar dulu aja. Karena di kopdar juga dijelasin kok gimana caranya ikut ke program mentoring. Oke, itu saja dari saya malam hari ini. Nanti silahkan pertama untuk event. Kalau yang nanyain kapan nih di kota saya, ya udah tunggu aja infonya di dashboard, akan segera kami update. Minggu depan akan kami update event untuk bulan Februari. Jadi tunggu aja update-annya, nanti pasti kita umumin kok. Kalau ada event dimanapun pasti kita umumin kok, baik di Telegram, email maupun di dashboard. Kita umumin kok. Jadi pastikan pantengin semua dashboardnya, Telegram dan juga emailnya. Nanti akan kita umumkan di channel-channel tersebut. Itu saja dari saya malam hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan malam hari ini bisa jadi bermanfaat buat kita semua, jadi berkah, dan pastikan sekali lagi dipraktekkan. Karena kalau tidak dipraktekkan, secanggih apapun ilmunya akan percuma. Jadi pastikan segera dipraktekkan. Itu saja dari saya malam hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Kalau yang belum terjawab pertanyaannya, sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa jawab semuanya. Silakan langsung chat ke admin support. Bisa chat di dashboardnya masing-masing di kolom chat di kanan bawah. Sip, itu saja. Kita tutup materi malam hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu semua. Luar biasa sekali antusiasnya. Sampai jumpa di webinar-webinar dan juga di training Facebook Ads berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sampai jumpa lagi semuanya.